Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghua-nya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Oke guys, ada Saweria dari Bayu Mendo. Katanya semangat Min, Banjarmasin hadir. Lah, kayak Bang Azarnas ya. Wah, makasih banyak ya. Salamin juga buat temennya Bang Azarnas. Dari Degen, terima kasih atas durasi kali ini. Aduh, ya udahlah, di episode kali ini kita tambahin durasinya lagi ya. Makasih banyak, semoga sehat selalu dan lancar terus rezekinya. Yuk langsung saja pada video terbaru. Di tanah asal, tidak semua kultivator dari alam kekacauan primal bersedia bergabung dengan suatu bangsa dan diberi gelar. Meskipun memiliki wilayah kekuasaan menghasilkan sumber daya yang berkelanjutan, hal itu juga mengikat mereka pada terlalu banyak kewajiban. Semakin banyak yang dimiliki, semakin erat pula konsekuensinya. Banyak dari alam kekacauan primal lebih suka tinggal di daerah terpencil dan berkultivasi dengan sangat damai. Tokoh-tokoh hebat seperti Saint Agung Jiu Yuan, Saint Agung Ju Weifeng, dan yang lainnya pun melakukan hal yang sama. Mereka merelakan banyak sumber daya, tetapi juga menghindari banyak masalah. Beberapa di antara mereka bersembunyi sepenuhnya, menyamar sebagai kultivator biasa, berkultivasi diam-diam, dan berharap suatu hari nanti mereka akan sepenuhnya memahami Dao dan melangkah ke tingkat Raja Dewa. Aku menyerang prefektur kekacauan primal Jiujiang, dan aku malah bertemu dengan seorang kultivator tersembunyi di puncak kekacauan primal. Marquis Liu Yin merasa peruntungannya sedikit buruk, dan dia bahkan pernah mengusulkan harga sewa 2 miliar pasir kosmik. Kalau saja dia tahu bahwa dirinya adalah seorang kultivator tersembunyi di puncak kekacauan primal, jangankan 2 miliar pasir kosmik, bahkan 20 miliar pasir kosmik, Marquis Liu Yin akan dengan senang hati membayar untuk memperkerjakannya. Namun sekarang semuanya sudah terlambat. Situasi telah berkembang sampai titik ini. Kultivator tersembunyi Lao He telah sepenuhnya bergerak ke pihak oposisi. Saudara Lao He ini, dia benar-benar berada di puncak kekacauan primal. Marquis Yu Jiang yang telah melarikan diri dan muncul di dalam kediaman penguasa kota sangat gembira. 1 miliar pasir kosmik dapat memperkerjakan seseorang dari puncak kekacauan primal. Keberuntungan macam apa ini? Di langit merah tua yang gelap, wajah besar itu menatap Lao Feng. Sebagai seorang kultivator tersembunyi dari alam kekacauan primal, haruskah kau ikut campur dalam konflik antara Marquis Yu Jiang dan aku? Awalnya aku tidak berniat ikut campur. Apa hubungannya perseteruanmu soal wilayah kekuasaan denganku? Lao Feng menggelengkan kepalanya pelan. Tapi bawahanmu telah berulang kali menghabisi orang tak bersalah, dan itu terjadi di kota tempatku tinggal dalam pengasingan. Bagaimana mungkin aku berdiam diri? Pikiran Marquis Liu Yin berubah. Memang, Sui Yun awalnya melakukan pembantaian, dan pada akhirnya Lao He mengusirnya keluar kota dan tetap menghabisi Sui Yun. Sekte Bayangan Hati memasuki kota, dan awalnya Lao He bersikap toleran. Namun ketika Sekte Bayangan Hati mulai menjara seluruh kota dan melakukan pembantaian besar-besaran, Lao He mengambil tindakan. Kedua pasukan berbenturan. Dari awal hingga akhir, Lao He menunjukkan kekuatan luar biasa seorang dewa sejati abadi, mengambil 1 miliar pasir kosmik, dan memang memainkan peran yang layak untuk 1 miliar pasir kosmik. Namun ketika Liu Yinyan mengambil 10 miliar makanan darah, Lao He mulai bergerak. Sekelompok orang bodoh membawa masalah besar bagiku. Marquis Liu Yin memandang rendah Lao Feng, dan meskipun ia mengerti bahwa situasinya telah memburuk, ia masih penuh percaya diri. Lao He,
Apapun alasannya, karena kau sudah campur tangan, aku ingin melihat apakah kau benar-benar punya wewenang untuk ikut campur. Suara Marquis Liuyin bergema kuat. Suara itu yang membawa serangan keinginan jahat tiba dalam sekejap. Marquis Liuyin sebagai seorang kultivator di puncak kekacauan primal telah mengasah kehendak spiritualnya selama bertahun-tahun hingga nyaris mencapai tingkat Raja Dewa. Mengetahui kekuatan Lauhe yang dahsyat, ia mulai mengerahkan seluruh kemampuannya. Teknik rahasia kekuatan kehendakmu, apakah berdengung seperti serangga? Lo Feng sedikit mengernyit, sungguh menyebalkan. Kehendakmu sama sekali tidak kalah dengan kehendakku, sama sekali tak tergoyahkan. Marquis Liuyin semakin yakin Lauhe adalah seorang tua yang telah berkultivasi entah berapa lama. Kemampuan spiritualnya telah diasah hingga ke tingkat yang sangat mengerikan. Jika kau tidak punya trik lagi, enyahlah. Lo Feng menjentikan lengan bajunya. 8.000 cahaya pedang bagikan galaksi menyapu. Seketika menyapu langit dan bumi, membersihkan semuanya. Api darah pun padam, hanya menyisakan arus kekacauan primal. Sementara inkarnasi dunia api darah milik Marquis Liuyin mencangkup area yang luas, 8.000 galaksi milik Lo Feng hanya berdampak kurang dari 1/10-nya. Dan bahkan setelah mengetahui teknik Lo Feng setelahnya, kekuatan ilahi Marquis Liuyin mundur ke jarak yang jauh. Kerusakan kali ini jauh lebih kecil daripada yang pertama. Didampingi oleh banyak lapisan spasial yang menyembuhkan secara alami, dunia kembali tenang. Dunia api darah menyebar sekali lagi. Lalu api darah menyala di permukaan tubuh Lo Feng saat dia merasakan dengan hati-hati. Tanpa jejak dan mengikis tubuhku begitu saja. Lo Feng tampak terkejut. Dibandingkan dengan 8.000 cahaya pedangku yang bodoh, teknik Marquis Liuyin memang jauh lebih aneh. Apakah itu tidak berguna? Penjelmaan dari dunia api darah memang merasakan bahwa api darah hampir tidak dapat melukai tubuh Lo Feng. Tiba-tiba seluruh dunia darah meletus dengan suara menggelegar. Kekuatan dunia api darah ini nyaris menyatu di satu titik. Dan di hadapan Lo Feng, entah dari mana muncul sesosok tubuh yang mengenakan baju sirah merah tua. Saat sosok berbaju besi merah tua ini muncul, ia sudah menebas bahu Lo Feng. Lo Feng bereaksi cepat. Kalau tidak, pukulan itu pasti mengenai kepalanya. Apakah ini tubuh dunia? Lo Feng telah mempelajari informasi detail tentang Marquis Liuyin dari Kaisar Chuyu. Mengetahui bahwa sosok berbaju besi merah tua ini bukanlah tubuh sejati Marquis Liuyin, melainkan tubuh dunia yang terbentuk dari kekuatan sihir seluruh dunia api darah. Tubuh dunia yang mengumpulkan kekuatan seluruh dunia memiliki kekuatan yang luar biasa, membuat pertarungan jarak dekat menjadi menakutkan. Bahkan jika dihancurkan, ia hanya akan terpecah menjadi kekuatan dunia tanpa melukai tubuh sejati Marquis Liuyin. Pisau yang begitu kuat dan tiba-tiba muncul di hadapanku, hampir tak memberiku kesempatan untuk menghindar. Lo Feng masih berdiri di udara, menatap ujung pedang di bahunya. Sosok berbaju besi merah tua itu telah memukul bahu Lo Feng dan ikut tercengang, karena bilahnya bahkan tidak menembus jubah hitam Lo Feng di bahunya, sedangkan kulitnya sama sekali tidak terluka. Jubah hitam Lo Feng langsung mengeluarkan cairan hitam yang tak terhitung jumlahnya, menyelimuti bilah pedangnya, bahkan menyelimuti seluruh tubuh pria berbaju besi merah tua itu. Lo Feng menggelengkan kepalanya pelan. Apakah kau ingin bertarung jarak dekat denganku? Dari 15 metode transformasi yang dikuasainya, selain metode transformasi galaksi yang berspesialisasi dalam teknik domain, metode lainnya berorientasi pada pertarungan jarak dekat. Lo Feng dengan cermat memilih 5 metode transformasi untuk digunakan secara teratur. Jadi, dalam pertempuran biasa, metode transformasi galaksi digunakan untuk pertarungan jarak jauh, sedangkan 4 metode lainnya digunakan untuk pertarungan jarak dekat. Kekuatan pertarungan jarak dekat Lo Feng jauh lebih mengerikan daripada kemampuan jarak jauhnya. Lelaki yang mengenakan baju sirah merah tua yang dibalut cairan hitam di bawah kendali mengerikan dari kekuatan yang amat besar. Dia hancur seketika, hanya menyisakan bilah pedang panjang dengan pola api darah. Senjata ini hebat, kata Lo Feng sambil memegang bilah pedangnya.
Lo Feng menatap dunia api darah yang tinggi di langit. "Marquis Liu Yin, apakah kau punya trik lain?" tanya Lo Feng dengan santai. Saat itu, Marquis Liu Yin tak percaya. Tubuh duniaku yang diperkuat oleh seluruh kekuatan dunia api darah luar biasa kuatnya, namun begitu mudah dikalahkan oleh cairan hitam itu. Kekuatan pengikat yang menindas menghancurkan tubuh dunia seketika. Kesenjangan dalam pertempuran jarak dekat terlalu besar. Tidak heran aku menganggap tekniknya kasar. Ternyata dia berspesialisasi dalam tubuh fisiknya jauh lebih kuat daripada tubuh duniaku. Marquis Liu Yin langsung menyadari perbedaan mereka. Setiap kultivator puncak alam kekacauan primal memiliki jalur mereka sendiri yang mereka kuasai. Kekuatan Marquis Liu Yin adalah berubah menjadi dunia api darah, membuat tubuh aslinya tidak dapat disentuh oleh musuh. Namun, jika seseorang berfokus pada kekuatan fisik dan berkultivasi hingga mencapai puncak alam kekacauan primal, tubuh fisiknya akan sangat mengerikan. Bahkan makhluk kuno yang baru saja memasuki tingkat Raja Dewa pun merasa sangat sulit untuk melenyapkan tubuh fisik di puncak alam kekacauan primal. Makhluk kuat seperti itu cocok untuk dikurung dan disegel. Biasanya mereka memerlukan periode pengikisan yang lama untuk menghapusnya secara bertahap. Tubuh dewamu kuat, tapi aku ingin melihat apakah ia benar-benar tidak memiliki kelemahan. Marquis Liu Yin yang tidak mau menyerah begitu saja, membiarkan dunia api darah bergejolak dengan dahsyat, sementara kekuatan tak berwujud terus-menerus turun, mencoba menembus tubuh Dewa Lo Feng. Kekuatan tak berbentuk ini termasuk darah aneh, api yang membakar, dan kekuatan bencana. Marquis Liu Yin tahu betul bahwa sementara beberapa tubuh fisik yang kuat tampak tak terkalahkan, jika disusupi oleh beberapa kekuatan khusus, mereka mungkin akan berhasil dan menghancurkannya sepenuhnya. "Apakah kau ingin melemahkan tubuh dewaku?" Lo Feng tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Tubuh Lo Feng tiba-tiba melonjak menjadi ketinggian yang tak terbayangkan. Ia telah melewati lapisan awan yang tak terhitung jumlahnya, dan kepalanya telah mencapai tepi langit berbintang. Menatap ke atas, Lo Feng dapat melihat galaksi-galaksi mini yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, salah satu ujung jarinya jauh lebih besar dari kota Huyang. Besarnya ukurannya bahkan mengejutkan Marquis Liu Yin. "Dia bisa mempertahankan tubuh dewa sebesar itu," seru Marquis Liu Yin menyentuh tepian angkasa berbintang. Meskipun tubuh dewa tak terbatas itu bisa besar atau kecil, semakin besar, semakin kuat tekanan dunia yang dihadapinya. Hanya Raja Dewa yang terhormat yang bisa mencapai ketinggian ini. Bahkan jika berfokus pada tubuh fisik di puncak alam kekacauan primal, ukuran seperti itu agak tak terbayangkan. Marquis Liu Yin sangat menyadari bahwa terkadang ukuran memang bisa menunjukkan kekuatan. Tubuh ilahi yang dipertahankan pada ketinggian surgawi seperti itu menandakan kekuatan yang tak terbatas. "Enyahlah!" teriak Lo Feng. Telapak tangannya menyelimuti seluruh dunia api darah, dan dengan sekali lambaian, ia menghancurkannya menjadi kekacauan primal. Ketika dunia api darah hancur, kekuatan tak berwujud itu langsung melarikan diri ke jarak yang jauh. Sekarang, Marquis Liu Yin terluka jauh lebih parah. "Lao He, jika kau bersedia menjauh dari konflik antara aku dan Marquis Yu Jiang, kita bisa membahas persyaratannya," ujar Marquis Liu Yin dari kejauhan. "Aku sudah mengamankan tempat ini." Tubuh dewa yang menjulang tinggi seperti surga itu menyatakan dengan gagah berani. Suaranya menggelegar. Ekspresi wajah Marquis Liu Yin berubah muram. Dia tahu betul bahwa dia punya wilayah, bawahan yang banyak, anggota klan yang tak terhitung, dan banyak sekali yang dipertaruhkan. Sementara Lao He hanya seorang pertapa di puncak kekacauan primal. Orang-orang terdekatnya hanya seorang pelayan tua dan murid. Seorang kultivator yang begitu bebas di puncak kekacauan primal akan membuat Raja Dewa sekalipun pusing. Mereka tidak akan mudah terprovokasi. Marquis Liu Yin menyatu dengan dunia dalam sekejap dan menghilang dari pandangan. Di seluruh kota Huyang, banyak sekali kultivator mendongak ke atas. Namun karena awan tebal menghalangi pandangan mereka, yang mereka lihat hanyalah area pinggang dari tubuh dewa yang besar dan tak berujung, terbalut jubah hitam tebal, memberikan tekanan yang mengerikan pada mereka.
Tubuh dewa setinggi langit, Marquis Xiujiang mendongak. Tahu bahwa berfokus pada tubuh fisik untuk mencapai puncak alam kekacauan primal itu menakutkan. Tetapi menghadapi tubuh dewa yang begitu mengesankan secara langsung, perasaan tertekan itu terasa begitu kuat. Moyu Qingyan mendongak, matanya agak berkaca-kaca. Apakah ini guruku? Le Feng berdiri dengan kedua kakinya, menjejak tanah dan kepalanya menyentuh tepian langit berbintang, menatap sosok mungil Marquis Liu Yin saat ia menyatu dengan langit dan bumi lalu lenyap dari pandangan. Aku sangat kuat dalam pertarungan jarak dekat, tetapi kemampuanku untuk menjebak musuh sangat kurang. Marquis Liu Yin bisa pergi sesuka hatinya, dan aku sama sekali tidak bisa menghentikannya, pikir Le Feng. Lagi pula, ia baru saja mencapai puncak alam kekacauan primal dalam waktu yang relatif singkat. Pertarungan ini membuat dunia luar menganggapnya sebagai seorang kultivator yang terpaku pada tubuh fisiknya. Namun, Le Feng sangat menyadari bahwa tubuh fisiknya begitu kuat, sebagian karena tubuh ilahi sempurnanya telah mencapai batasnya dan sebanding dengan puncak alam kekacauan primal. Di sisi lain, dengan memahami berbagai metode transformasi dengan kemampuan tanpa bentuk dan tak berwujud, metode transformasi ini bahkan lebih efektif daripada beberapa metode pemurnian tubuh baginya. Pada pertumbuhan ekstrim tubuh ilahi sempurna, komposisi paling dasarnya masih kekuatan ilahi. Adapun metode transformasi, unit-unit paling dasarnya mengandung spiritualitas kehidupan dan telah mengalami perubahan kualitatif. Perubahan bentuk telah membuat tubuh ilahi sempurna jauh lebih tangguh. Le Feng langsung menyusut kembali ke ukuran normalnya dan mendarat di dalam rumah pemilik kota. Marquis Xiujiang menghampiri dengan gembira saat itu. Wajahnya penuh rasa terima kasih dan dengan sikap yang sangat rendah hati dia berkata, "Saya tidak pernah menyangka bahwa prefektur Xiujiang kita yang kecil akan menerima saudara Lauhe untuk tinggal menyendiri. Ini sungguh merupakan berkah bagi seluruh prefektur kita. Sebelumnya, aku salah mengira saudara Lauhe sebagai dewa sejati abadi dan benar-benar lalai." Marquis Xiujiang, kamu terlalu memuji, kata Le Feng. Ngomong-ngomong, dia baru bertemu Marquis Xiujiang beberapa kali, jadi wajar saja jika perasaan mereka tidak terlalu mendalam. Namun selama beberapa interaksi itu, Marquis Xiujiang cukup murah hati. Ketika Marquis Liu Yin pertama kali bergerak, Marquis Xiujiang juga membantu mencegahnya, dan Le Feng merasa cukup tergerak pada Marquis Xiujiang. "Saudara Lauhe, saya sudah menyiapkan beberapa makanan dan minuman biasa. Mari kita duduk dan bicara." Marquis Xiujiang telah mengatur segalanya dengan hangat memimpin jalan. "Silakan," Le Feng mengangguk, dan pada saat yang sama dia melirik Moyu Qingyan dan Morosa di kejauhan lalu mengangguk sedikit. Moyu Qingyan agak bersemangat. Bayangkan, guruku ternyata begitu berkuasa. Berbagai pikiran muncul dalam benak Moyu Qingyan, merasa seakan-akan dia melayang di udara. Semuanya terlalu mendadak. "Tentu saja, gurumu sangat berkuasa," ujar Morosa dari dekat. "Tuan Losa, dunia luar pernah mengira Anda adalah pelindung Tuan," bisik Moyu Qingyan. "Aku tidak layak menjadi pelindung Tuan. Aku hanyalah seorang pelayan," kata Morosa, mengatakan kebenaran meskipun jiwanya telah diperbudak. Dia adalah seorang pelayan sejati. Morosa tahu betul, tuannya Le Feng adalah seorang kultivator yang secara alami dapat berbaur dengan beberapa kekuatan besar di tanah asal. Namun Morosa sendiri harus bersembunyi di balik bayangan, dan bahkan untuk bergerak pun membutuhkan banyak pertimbangan. Ngomong-ngomong, tuannya lah yang menjadi pelindungnya. "Nak, manfaatkan kesempatan ini," kata Morosa kepada Moyu Qingyan. "Menjadi murid tunggal Tuan adalah keberuntunganmu yang luar biasa. Kau harus menghargai kesempatan ini." "Aku mengerti." Moyu Qingyan mengangguk. Menjadi murid langsung dari makhluk di puncak alam kekacauan primal adalah kesempatan yang luar biasa, dan tentu saja dia perlu bertindak hati-hati dan penuh pertimbangan. Pada saat ini, percakapan antara Morosa dan Moyu Qingyan yang dilihat dari jauh oleh para kultivator lainnya sungguh membuat iri.
sendiri. Inikah kekuatan Tuan Lauhe, Jenderal Yuewu, Mo Lisiao, Tuan Kota Huyang, dan para dewa sejati abadi semuanya terkejut. Apakah makhluk ini benar-benar meneteskan air mata saat mendengarkan musik Araya dan musikku? Pikir Master Menara Bunga Impian dalam hati. Mungkin hatinya tersentuh sehingga meneteskan air mata. Sungguh sesuai dengan emosinya. Makhluk ini yang bahkan lebih kuat dari Marquis Liu Yin sebenarnya bersedia membantuku membalaskan dendamku. Dia Rongqi memandang dari kejauhan. Bagi banyak kultivator, ini mungkin merupakan kali pertama mereka melihat tubuh dewa yang begitu besar. Dan bahkan Marquis Yu Jiang merasakan tekanan yang luar biasa. Orang hanya bisa membayangkan keterkejutan yang ditimbulkannya pada jiwa kultivator biasa. Di pavilion angin api, saudara Lauhe ternyata adalah puncak dari alam kekacauan primal. Kaisar Chuyu cukup emosional, namun tampaknya dia sepenuhnya mengabdikan diri pada kultivasi tubuh dewa. Aspek lainnya tampak agak lemah. Di alam kekacauan primal, ada puluhan orang di tanah asal yang mahir dalam kultivasi tubuh dewa. Di seluruh tanah asal, jumlah orang di puncak alam kekacauan primal bisa dihitung dengan jari, kata Wakil Master Pavilion dengan penuh emosi. Karena berasal dari klan Kekaisaran Negara Kuno Angin Api, pengalamannya sangatlah luas. Kaisar Chuyu tersenyum. Tidak perlu terlalu khawatir, tubuh dewa tak terbatas di alam kekacauan primal berusaha tumbuh cukup tinggi untuk menyamai langit dan bumi sangatlah sulit. Mereka yang berfokus pada penyempurnaan tubuh mencari tubuh dewa yang lebih kuat, bukan tinggi badan. Contohnya, Marquis Ming Huo yang terkenal dari negara kuno angin api saya yang berfokus pada penyempurnaan tubuh. Wujudnya tidak mengagumkan, namun ia telah mencapai tingkat trandensi alam kekacauan primal, mampu bersaing dengan beberapa raja dewa biasa tanpa tertinggal. Puncak alam kekacauan primal di beberapa negara pinggiran dianggap sebagai yang terkuat di alam kekacauan primal. Namun di dua negara kuno yang besar, ada mereka yang telah melampaui puncak alam kekacauan primal dan telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Jika puncak alam kekacauan primal adalah tempat alam seseorang menyentuh ambang batas raja dewa, maka makhluk yang berada di alam trandensi kekacauan primal memiliki sifat kekuatan pada tingkat raja dewa. Akan tetapi, makhluk seperti itu langka. Hampir semuanya bermukim di dua negara kuno yang besar. Lauhe mampu menekan Marquis Liu Yin. Tentu saja berarti dia agak lebih kuat, tapi dia bahkan tidak bisa mengeluarkan satupun teknik rahasia penyelamat nyawa dari Marquis Liu Yin, menunjukkan bahwa keunggulannya terbatas. Kaisar Chuyu tersenyum begitu dia menjadi tetua tamu untuk silsilah Kaisar Chu. Dengan didikan yang lebih baik, aku yakin dia akan mencapai prestasi yang lebih besar. Menjadi orang pertama yang mengundang seorang kultivator ke posisi tetua tamu di alam kekacauan primal memang menjanjikan, dan Kaisar Chuyu sangat gembira karenanya. Dia tahu betul bahwa dengan 13 cabang kekaisaran, persaingannya sangatlah ketat. Semakin kuat asistennya, semakin mulus jalannya sendiri. Jika dia bisa melangkah lebih jauh dan mencapai tingkat trandensi alam kekacauan primal, bantuan yang dibawanya akan jauh lebih besar, kata Wakil Master Pavilion. Di negara kuno angin api, para raja dewa kuno secara alami memiliki status tinggi. Namun di alam kekacauan primal, hanya makhluk trandensi alam kekacauan primal yang memiliki status cukup tinggi. Puncak alam kekacauan primal, mereka hampir tak terlihat di antara mereka. Banyak eksistensi di puncak akhirnya memilih untuk meninggalkan negara kuno angin api. Aku mengkhawatirkan satu hal, kata Wakil Master Pavilion. Aku belum pernah mendengar makhluk sekuat itu sebelumnya, dan sekarang tiba-tiba puncak alam kekacauan primal muncul. Apa yang perlu dikhawatirkan? Kaisar Chuyu tertawa. Paling buruk itu hanya raja dewa yang bereinkarnasi. Memang beberapa makhluk kuat di tanah asal dapat bertransmigrasi, namun bagi negara kuno angin api, ini hanya ombak kecil di lautan tak berujung. Di dalam rumah penguasa kota Huyang, di dalam sebuah bangunan yang megah, Lafeng duduk berhadapan dengan Marquis Yu Jiang.
Kali ini, aku benar-benar harus berterima kasih kepada saudara Lauhe, kata Marquis Yujiang dengan penuh emosi. Di era ini, aku telah menjelajahi sebagian besar tanah asal, menjunjung banyak teman, mencari sekutu yang kuat, tapi aku tak bisa mengundang satu pun. Lo Feng juga mengerti. Marquis Liu Yin sosok yang garang dan sombong yang tidak akan berhenti untuk mencapai tujuannya, membuat para puncak alam kekacauan prima lainnya berhati-hati untuk menjadi musuhnya. Lo Feng lah yang datang ke tanah asal melalui saluran samsara yang tidak memiliki keterikatan apapun, bahkan bertindak lebih bebas. Jika seluruh umat manusia berada di tanah asal dan keluarga serta teman-temannya semua ada di sini, dia juga harus berpikir 3 kali. Marquis Yujiang berkata, dan kali ini saya hanya membayar 1 miliar pasir kosmik yang sangat kecil, namun saudara Lauhe membantu saya mempertahankan wilayah kekuasaan saya. Saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Saya ingin berterima kasih kepada saudara Lauhe, tetapi saya tidak bisa menawarkan sesuatu yang cukup berharga. Marquis Yujiang telah menginvestasikan seluruh sumber dayanya untuk kultivasinya sendiri. Harta karun rahasia senjatanya terlalu penting baginya. Setelah berpikir panjang, Marquis Yujiang menatap Lo Feng. Saudara Lauhe tinggal menyendiri di kota Huyang dan telah membantu warga Huyang berkali-kali. Anda pasti sangat peduli dengan kota Huyang ini. Jadi, saya memutuskan untuk menghadiahkan kota Huyang ini kepada saudara Lauhe. Namun, aku tetap harus melapor kepada raja, terutama karena 5 keluarga besar yang sebelumnya mengelola kediaman pemilik kota perlu ditata ulang. Aku serahkan itu pada Marquis Yujiang, jawab Lo Feng. Sebuah keputusan singkat, namun di baliknya nasib ribuan orang di kota Huyang telah ditentukan. Di sisi lain, kediaman sekte bayangan hati diliputi kegelisahan. Para tetua, murid inti, dan sang master sekte berkumpul dalam lingkaran tegang. Marquis Liu Yin sudah mundur, ucap master sekte dengan wajah pucat. Apa yang harus kita lakukan sekarang? 18 tetua saling pandang, wajah mereka muram. Ciu Yi, salah satu pengurus utama, menghela napas panjang. Yang bisa kita lakukan hanyalah menunggu. Dengan Marquis Yujiang dan Sen Agung Lauhe ada di kota ini, apa kita punya kekuatan untuk melawan? Hidup mati kita sepenuhnya di tangan mereka. Tapi, harta karun sekte bagaimana? Salah satu tetua bertanya ragu. Apakah kau masih memikirkan hal itu? Ciu Yi membentak. Kalau nyawa saja tidak bisa kita lindungi, untuk apa bicara soal harta? Belum sempat mereka melanjutkan, tiba-tiba gelombang kekacauan mengamuk, melingkupi seluruh wilayah sekte. Ribuan dewa sejati abadi berteriak. Tubuh mereka ditarik paksa. Dalam sekejap, seluruh anggota sekte tersapu bagikan debu, lenyap dari tanah mereka sendiri. Saat kesadaran pulih, mereka mendapati diri berada dalam sebuah penjara raksasa. Dindingnya berkilauan cahaya formasi kuno. Di mana ini? Apakah kita sudah ditangkap? Ketakutan menyelimuti hati mereka. Di hadapan mereka berdiri sosok gagah berpakaian hitam, mata setajam pedang. Dialah Jiang Yuyo, komandan kepercayaan Marquis Yujiang. Di sampingnya berdiri Morosa dan Moyu Qingyan. Keduanya memancarkan aura dingin yang membuat udara terasa membeku. Jiang Yuyo menatap tajam ribuan tawanan itu. Atas perintah Tuan Kota Lauhe, katanya lantang, akan dilakukan penyelidikan atas kejahatan sekte bayangan hati, penjarahan kota Huyang, dan pembantaian warganya. Kata-kata itu jatuh seperti palu. Seketika wajah ribuan anggota sekte memucat. Master sekte segera menghubungi 2 tetua tertinggi dari alam kekacauan primal yang masih tersisa. Penatua, apa yang harus kita lakukan? Kita sudah jatuh ke tangan Lauhe dan Marquis Yujiang. Suara dingin menjawab. Sekarang, sekte bayangan hati
tak boleh memprovokasi Saint Agung Lauhe. Apakah kita hanya menunggu mati? Master Sekte menjerit, namun satu tetua langsung memutuskan komunikasi. Tetua lain hanya berkata lirih, nasib kita tergantung belas kasihan Lauhe. Lalu komunikasi terputus. Master Sekte terdiam, matanya kosong. Bahkan penopang terakhir sekte mereka sudah enggan ikut campur. Jiang Yuyu mengangkat tangannya. Suara tegasnya menggema di seluruh penjara. Atas perintah Tuan Kota Lauhe, karena sekte bayangan hati telah menjarah dan membantai, maka sekte ini tidak pantas lagi ada. Mulai hari ini, sekte bayangan hati resmi dibubarkan. Ribuan dewa sejati abadi terguncang. Beberapa berteriak histeris. Beraninya kau, sekte kami masih memiliki dua tetua di alam kekacauan primal, Saint Lauhe dan Marquis Yu Jiang. Jangan menindas yang lemah. Namun semua jeritan itu segera terbungkam oleh formasi penjara. Mereka yang terbukti terlibat pembantaian akan dieksekusi tanpa ampun. Lanjut Jiang Yuyu dingin, yang hanya terlibat penjarahan akan ditindak lebih ringan. Seketika, banyak yang menghela napas lega. Hanya sebagian kecil yang benar-benar haus darah dalam pembantaian, sementara mayoritas hanyalah eksekutor penjarahan. Murusa tersenyum tipis, tatapannya acuh. Tuan kami masih sangat penyayang. Mereka yang pantas mati akan mati. Mereka yang masih punya kesempatan akan diberi kesempatan. Mendengarkan hal itu, sebagian besar murid sekte bayangan hati justru terisak. Saint Lauhe benar-benar penuh belas kasih. Lebih baik sekte lenyap daripada kami ikut binasa. Sementara itu, di istana Yushui Tianyu, sang putri menerima kabar intelijen. Ia terperanjat, matanya membesar. Lauhe ternyata seorang puncak alam kekacauan primal yang bersembunyi di kota Huyang. Ia tahu betul arti dari eksistensi semacam itu. Di negara-negara perbatasan, satu tokoh puncak bisa mengguncang tatanan kekuasaan. Bahkan klan kekaisaran dua negara kuno harus menahan diri di hadapan mereka. Ia tersenyum tipis, lalu memanggil dua nama, si Jagal Hitam dan Soyi. Begitu mereka tiba, Yushui Tianyu menjelaskan tentang pertempuran di kota Huyang. Si Jagal Hitam dan muridnya Soyi terperangah, hampir tak percaya. Marquis Liu Yin dikalahkan oleh Tuan Lauhe, bisik mereka gemetar. Yushui Tianyu menatap keduanya dalam-dalam. Kalian pernah bertemu dia, anggap saja ini takdir. Jagalah hubungan itu, kalian akan sangat berguna di masa depan. Beberapa waktu kemudian, di pavilion angin api, Kaisar Cuyu tertawa keras sambil menepuk bahu Lo Feng. Saudara Lauhe, kau benar-benar menipuku. Aku kira kau hanya dewa sejati abadi biasa. Aku memang sengaja bersembunyi, jawab Lo Feng ringan. Kota kecil lebih tenang untuk menyelami seni tubuh. Mereka berdua lalu membicarakan negara kuno angin api, tentang warisan yang lebih kuat, persaingan internal, dan bahkan peperangan dengan negara kuno guntur. Di negara kuno, persaingan sengit. Yang kuat akan semakin kuat, yang lemah akan terselisih, kata Kaisar Cuyu serius. Aku membutuhkan sekutu seperti dirimu, Lauhe. Lo Feng tersenyum tipis. Aku tidak pernah takut dengan persaingan. Oke guys, sampai sini dulu. Maaf dadakan banget ya Mimin baca Saweria. Ternyata ada yang nyawer gede. Akhirnya ya biasanya durasi itu di bawah 20 atau di atas sedikit 20 Mimin tambahnya. Dadakan banget. Kalau kemarin kan sampai 42 menit tuh karena besoknya Mimin buat ya. Jadi kalau dadakan gini Mimin nggak bisa langsung 40-an menit ya. Makasih banyak yang udah support Mimin. Jangan lupa tombol like-nya ya. Kalau pengen Saweria juga ada di kolom deskripsi. Sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.